semua, berjumpa kembali dengan saya Saras Priyanti. Nah, di sini kita akan melanjutkan mengenai belajar brackets dengan penggunaan kondisi if. Kondisi if ini kita mulai, namun sebelumnya jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya, semoga bisa bermanfaat. Sudah file, kemudian saya simpan new template ini, save. Kita beri nama supaya kita tahu apa yang kita akan pelajari nanti. Pertama kita akan belajar if dasarnya dulu, if 1 ya, kita kasih ini .html. Nah sekarang kita mulai dengan seperti biasa, kita coba ganti titelnya dengan nama kita, Saras Priyanti. Kemudian setelah itu kita kasih body di bawahnya dengan H3 tanda tutup, H3 dengan tulisan, yaitu judulnya adalah kita akan belajar tentang JavaScript dengan kondisi if. Nah, supaya memudahkan nanti kita. Kemudian selanjutnya adalah kita buat seperti biasa dengan menggunakan paragraf P kita tutup, kemudian di sampingnya tuliskan ID-nya adalah tampil, tulisannya tampil. Kemudian setelah itu kita enter, tambahkan scriptnya seperti biasa, kita tutup, kunci, enter. Kemudian disinilah kita akan menulis. Selanjutnya adalah kita buat var pesan sama dengan prop. Ini merupakan yang kita akan gunakan untuk memasukkan prop, masukkan pesan Anda. Nah, kemudian enter. Baru kita mulai. Jika pesan tidak sama atau tanda seru tidak sama dengan, kemudian tanda petik, kemudian kita tuliskan lagi enter, di bawahnya kurung kurawal. Selanjutnya kita buat dokumen. Nah, kita lanjutkan, kita dokumen .get element by ID, artinya dia akan mengambil elemen dari ID, kemudian tanda petik tampil, dia akan mengambil elemen dari tampil ini, kemudian inner HTML, kemudian sama dengan tanda petik adalah pesan Anda adalah, kita ketikkan pesan Anda adalah, kemudian tanda plus, kita tarik pesan. Nah, kemudian tanda titik koma. Nah, sekarang sudah lengkap. Sekarang kita akan coba bagaimana tampilannya. File, save, kemudian kita cari datanya. Sekarang kita coba file if 1. Nah, sekarang kita coba ketikkan pesan di sini, belajar Sagusa Nov Coding. Oke. Nah, sekarang kita lihat apa ya kesalahannya. Get element by ID tampil inner HTML plus inner HTML. Oh ya, sorry, tandanya seharusnya sama dengan. Nah, sekarang sini juga file, save, kemudian if 1, kita bikin kata-kata belajar Sagusa Nov Coding. Ya,
benar sekali. Pesan Anda adalah belajar Sagusana coding. Nah, ini mungkin ditambahkan spasi ya nanti. Nah, sekarang setelah berhasil mempelajari tentang bagian pertama, di mana bagian itu tentang kondisi if untuk yang dasar. Nah, selanjutnya sekarang kita mulai lagi dengan save as. Kita ganti dengan file kita gunakan data ini dengan menggunakan belajar tentang selanjutnya adalah if dengan kondisi if else. Simpan. Nah, sekarang if else-nya adalah tampil, kemudian sudah. Sekarang kita akan menambahkan konsep else. Else itu kan artinya adalah lainnya. Nah, kita tambahkan di sini else. Kemudian kita tambahkan seperti biasa kurung kurawal, mana enter, kemudian dokumen mungkin dokumen .get elemen ID dalam kurung tanda petik tampil, kemudian .inner HTML sama dengan Anda tidak menulis pesan apapun. Tanda petik Anda tidak menulis pesan apapun, kemudian tanda plus seperti biasa pesan. Nah, dokumen pesan. Nah, sekarang kita lihat apa sih fungsi dari if pesan ini. Jika tidak sama dengan, artinya jika dia tidak menulis apapun, dia akan muncul menggunakan alternatif else yang untuk dibaca untuk apa yang kita ketik. Jika ada pilihan yang lain, nah sekarang file, save, kemudian kita cari filenya if else. Misalkan saya tidak menulis apapun. Nah, nanti kata-katanya akan muncul Anda tidak menulis pesan apapun, seperti itu. Oke, untuk yang kedua sudah. Sekarang kita lanjut belajar yang ketiga, file, save as, yaitu kita coba belajar tentang if bersarang. Nah, bagaimana dia konsepnya? Nah, sekarang if bersarangnya adalah if pesan, seperti biasa masukkan pesan Anda, coba isiin tanda petik dulu, masukkan pesan Anda, kemudian di sini ditambahkan tanda titik koma, kemudian if pesan. Nah, sekarang kita mulai dengan di sini ditambahkan di dalam if, dan juga ada if, itu artinya if bersarang. Kita masukkan di sini if-nya, if jika dalam kurung pesan lebih besar sama dengan 10, maka di bawahnya ditulis 10. Oke, di sini si tanda kurung ya, tanda kurungnya di sini tadi, sorry kelewatan. Kemudian if pesan maka jangan 10, maka ini dibawa ke atas. Untuk mengganti, coba kita buat ganti pesan yang baru. Terus kemudian ini bawa ke atas. Setelah dokumen .get elemen tampil, kemudian .inner HTML. Nah, ini kita ganti kata-katanya adalah lebih besar dari atau sama dengan 10. Lebih besar dari atau sama dengan 10. Kemudian di plus pesannya dihapus dan nah, selanjutnya kemudian else tadi lupa ngapus ini
else-nya, else dokumen, kemudian sekarang kita tambahkan lagi else lagi satu. Nah, kita tambahkan else lagi satu. Bersaranglah tanda. Ini kita ganti, kita enter ini bawa ke bawah else-nya, copy. Nah, sebelumnya kita ganti nih. Nah, else-nya ini adalah tampil. Nah, bagaimana kalau misalkan angkanya di bawah itu, berarti ini otomatis kita ganti dengan tulisan lebih kecil dari atau sama dengan 10. Tanda plus pisahnya dihapus. Tanda semangat, titik koma. Kemudian setelah itu else sudah kita lihat tag kita saksikan adalah buka kurang tutup. Nih, kemudian sekarang kita lihat lagi di sini. Ini kita sekarang tutup dia, tutup. Kemudian else dia nggak bingung, kita pindahkan ke sini else. Kemudian dokumen document, Anda tidak menulis apapun. Anda tidak menulis apapun plus pesan. Nah, seperti itu. Sekarang udah rasanya ya, kita cek bersama-sama. Nah, file save, kemudian kita lihat besarnya, kita buat angka 10 kayak muncul lebih besar dari sana. Nah, bagaimana sekarang kalau kita membuat angka 5 lebih kecil dari atau sama dengan 10? Oke, habis. Nah, berhasil ya kita membuatkan if bersarang. Selanjutnya kita akan belajar tentang save as, itu tentang if, else, if. Nah, ini ada tantangannya lagi, if, else, if. Nah, seperti itu. Save. Sekarang coba. Selanjutnya if, else, if. Nah, boom. Kemudian sekarang coba kita ganti dengan tanda ini, tanda kurang dari, kemudian sama dengan 10. Yang dokumen yang terbaca adalah elemen ID-nya nilai yang dimasukkan lebih kecil dari 11. Nilai yang dimasukkan lebih kecil dari 11. Nilai yang dimasukkan lebih kecil dari 11. Kemudian 11 titik. Kemudian udah else-nya lagi. Nah, di sini lagi maksudnya tambahkan dengan else if-nya. Else if, kemudian tanda kurung pesan kurang dari 20 untuk menjawab apakah misalkan nanti dia lebih daripada 10 dan akan muncul tulisan apa. Jadi kan kita harus buat lagi pilihannya. Habis itu dokumen get amanah berarti nilai yang dimasukkan lebih dari 21. Nilai yang dimasukkan. Nah, ini kita copy biar lebih gampang. Nilai yang dimasukkan berarti lebih kecil dari, jawabannya adalah lebih dari 21. Nah, B21 dokumen get amen ini else if
Nah, nih kita coba itu aja dulu. Ini kita hapus ya, nggak penting ini kita hapus biar nggak. Ini maksudnya perbedaannya if, else, if. If kemudian if-nya itu berubah jadi kurang dari pesannya adalah if pesannya, sorry, bukan di sini ada rumahnya, tapi di sini if pesan apabila dia menuliskan di sini adalah pesannya adalah kurang dari sama dengan 10. Nah, kemudian 10 tanda buka kurawal, ditutup dokumen ini else if pesan. Nah, sekarang kita koma. Nah, kemudian sekarang kita cobakan if, else, if. Kalau misalkan tak buat 11, muncul lah otomatis nilai yang dimasukkan lebih kecil dari 1. Nah, kalau misalkan mau tak masukin misalkan 9, nah, bisa lebih kecil daripada 11, seperti itu maksudnya. Nah, kita sudah selesai belajarnya. Sekarang kita akan menjawab tantangan dari Mr. Kolik tentang challenge-nya membuat nilai ataupun membuat tampilan dengan menunjukkan nilai, misalkan dimasukkan angka nilai 70, dia akan muncul nilai Anda baik. Kalau misalkan 85 nilai Anda baik sekali, dan seterusnya sesuai dengan di YouTube. Sekarang kita lihat, kita bikin file baru, kita menjawab tantangannya, yaitu challenge, save, kemudian seperti yang tadi di pesan kita ganti dengan pilihan, yaitu yang masukkan adalah 6 dengan KKM 70, berarti di bawah daripada 70, itu yang akan kita. Nah, jika nilai kurang dari 70, maka nilai Anda belum kompeten. Nilai Anda belum kompeten. Nah, else if, nah jika pesannya adalah nilainya jadi kita double blocknya. Pesannya berarti nilai 69 ke bawah itu sudah pasti. Kemudian else if-nya sekarang kita ganti di sini adalah 80. Kemudian dokumen berarti nilai Anda baik. Nilai Anda baik, kemudian kita copy saja langsung untuk selanjutnya. Else if-nya copy biar lebih memudahkan, paste. Sekali paste. Nah, ini berarti kurang dari sama dengan 80 nilai Anda baik, kemudian kurang dari sama dengan 90 nilai Anda baik sekali, nilai Anda baik sekali. Kemudian jika nilainya pesannya adalah lebih dari 90, lebih dari 91, maka nilai Anda sempurna. Nah, sekarang
Setelah itu kita lihat pesannya, file, save. Sekarang kita coba dengan challenge-nya. Nah, kalau kita masukkan nilai 69, yang terjadi chat, nilai Anda belum kompeten. Nah, bagaimana kalau kita masukkan 80, nilai Anda baik, kemudian coba kita masukkan 85, nilai Anda baik sekali, kemudian kalau misalkan kita masukin 100, nilainya nilai Anda sempurna. Oke, kalau misalkan sudah selesai challenge-nya, berarti kita sudah sedikitnya paham tentang penggunaan kondisi if dalam aplikasi brackets. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.